Nama saya Iputu Yase. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022 untuk melengkapi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Asana Palanjali. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya baik dan selalu sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Tung De. Silakan Tung De. Mari kita berdoa bersama-sama. Beradlan. Beradlan. Ada yang hari ini? Ya, saudara semuanya bisa hadir pada pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Siapa yang maju ke depan? Angkat tangannya. Ya, silakan ada ya. Ke depan. Ya, semuanya berdiri anak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Dalam cerdas, berkarakter, menyenangkan, berbiasa hebat. Maju. Tadi kita sudah melakukan salam PPK dan tepuk PPK. Tujuannya adalah agar karakter-karakter yang ada dalam salam PPK dan tepuk PPK tadi bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak, Pak Guru akan menyanyikan secara bersama-sama yaitu lagu 17 Agustus yaitu Hari Kemerdekaan. Mari kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Baiklah anak-anak, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama yaitu lagu Hari Kemerdekaan. Indonesia bisa merdeka karena jasa siapa anak-anak? Jasa para pahlawan kita. Nah sekarang kita akan belajar yang berkaitan dengan pahlawan tadi, yaitu kita akan belajar tema 5 subtema 1. Tema 5 yaitu pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Hari ini anak-anak akan Pak Guru ajak menganalisis sebuah teks bacaan yang ada kaitannya dengan raja dan kepahlawanan. Setelah itu anak-anak akan Pak Guru ajak menyimpulkan cerita mengenai raja dan kepahlawanan. Setelah itu anak-anak akan Pak Guru ajak belajar tentang peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, baik itu kerajaan Hindu, kerajaan Hindu Buddha, dan kerajaan Islam. Ya. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan sebuah gambar
Baiklah anak-anak, nah, perhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan. Kira-kira itu gambar apa? Ya, silakan. Gambar seorang raja. Ya, gambar seorang raja. Dari mana kita bisa melihat ini seorang raja? Dari mahkotanya. Ya. Kira-kira seorang raja itu bisa terdapat dalam cerita apa saja? Ya. Sejarah. Ya, cerita sejarah. Ya. Dalam cerita-cerita sejarah, di sana akan ada cerita-cerita tentang seorang raja. Cerita sejarah adalah cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi berarti cerita yang benar-benar terjadi. Itulah yang disebut dengan cerita non-fiksi atau cerita sejarah yang di dalamnya ada seorang raja dan peninggalan kerajaan. Nah, untuk lebih jelas mengenai cerita raja ini, Pak Guru akan menampilkan sebuah teks, ya, teks bacaan yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Siapa yang mau maju ke depan angkat tangannya? Yang tinggi. Ya, silakan. Ada maju ke depan. Dari sini bacanya ya, dari sini ya. Yang keras ya. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Ya, silakan dok. Itu paragraf pertama sudah dibaca oleh Arda. Sekarang paragraf kedua sudah baca keterangannya. Ya, silakan akan maju ke depan. Baca yang keras ya. Pelan-pelan bacanya supaya teman bisa menyimak dengan baik ya. Kita agak keluar. Jangan ya, mulai yang keras. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanagara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaru Teru. Ya, silakan udah. Ya, tadi teks Raja Purnawarman Panji Segala Raja sudah dibaca oleh Arda dan Ngaka. Kira-kira siapa yang bisa menganalisis ini cerita tentang apa ini sebenarnya? Cerita tentang apa ini? Yang akan? Kerajaan apa? Tarumanegara. Ya, Tarumanegara. Siapa rajanya? Siapa yang tahu keterangannya? Ya. Raja Purnawarman. Benar sekali. Jadi teks yang dibaca oleh Arda dan Ngakan tadi menceritakan seorang raja yang bernama Raja Purnawarman. Kerajaannya adalah di kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman ini raja yang baik apa jahat? Katanya. Raja yang baik. Kenapa dia baik? Karena dia mau membantu memperbaiki dan memperindah sungai-sungai yang ada di wilayah kerajaan. Beliau juga apa? Membantu angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi apa tadi? Apa yang mendengarkan? Memerangi apa tadi ya? Bajak laut. Ya, bajak laut atau memerangi perampok yang ada di wilayahnya. Karena jasanya tadi, maka Raja Tarumanegara dibuatkan sebuah prasasti yang berisi telapak kakinya disebut dengan prasasti apa? Ayo. Ya, disebut dengan prasasti Ciaru Teru. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan teks ini? Nah, teks ini kira-kira termasuk cerita fiksi apa non fiksi?
Ya, betul sekali, cerita non fiksi karena mengandung cerita sejarah. Benar sekali. Ada yang bertanya berkaitan dengan teks Raja Purnawarman Panji Segala Raja, anak? Tidak ada? Tidak ada. Kalau begitu, sekarang akan Pak lanjutkan materinya juga berkaitan dengan kerajaan, yaitu tentang peninggalan sejarah berupa candi. Nah, Pak Guru akan menampilkan sebuah video, anak-anak harus menyimak dengan baik ya. Baiklah anak-anak, sekarang silakan perhatikan, Pak Guru akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan cerita non fiksi tadi, yaitu kerajaan, yaitu video tentang peninggalan sejarah berupa candi, yaitu Candi Prambanan ya. Kamu pernah mendengar Candi Prambanan? Betul, salah satu destinasi istimewa di perbatasan Jogja dan Klaten. Apa aja sih yang bisa kita lakukan di sana? Seperti apa protokol berwisata di sana? Yuk kita cari tahu sama-sama di Bioseta YouTube channel. Halo, selamat pagi. Kali ini kita berada di Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini terletak di perbatasan antara kota Klaten atau Solo dan Jogja. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Dengan Candi Siwa sebagai candi utama yang memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Ini Candi Dewa Wisnu dan yang pakai itu Candi Dewa Brahma. Kalau yang dilihat di sebelah-sebelahnya nih, yang di sebelahnya, kita ada dewa-dewa yang isinya kendaraannya masing-masing dewa. Contohnya yang di sebelah kanan saya ini adalah Candi Garuda. Ya, isinya terdiri namanya itu berbahasa adalah kepada kenal namanya Garuda Wisnu Kencana. Yang seberang-seberangan sama Dewa Siwa. Ada yang tahu kendaraan Dewa Siwa apa? Nandi. Nandi itu berupa seekor sapi. Ya, sapi sakti ya pasti kan. Itulah alasannya kenapa orang Hindu sebenarnya nggak bermain sapi. Ya, tapi percaya masing-masing sih. Yang di paling ujung sana itu ada Candi Angsa. Jadi seberang-seberangan kendaraannya sama dewanya. Nah, jadi dari anak-anak, Pak Guru sudah menampilkan peninggalan kerajaan berupa candi. Yang candi apa tadi? Candi Prambanan. Candi Prambanan itu bercorak agama apa tadi? Hindu. Ya, kerajaan Hindu. Sekarang Pak Guru akan menampilkan lagi video peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha dan Islam ya. Perhatikan. Peninggalan sejarah yang ada di Indonesia ada di 8. Kita perhatikan dengan Pertama baik. ada karya sastra, yang kedua prasasti, yang ketiga candi, yang keempat patung, yang kelima tempat ibadah, yang keenam benteng, yang ketujuh makam raja, dan yang kedelapan keraton atau istana raja. Yang pertama, karya sastra. Indonesia memiliki banyak sastrawan di masa lampau. Hasil karya sastrawan tersebut tidak lekang oleh zaman dan menjadi benda peninggalan sejarah. Beberapa peninggalan karya sastra, ini contohnya. Yang pertama ada Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Utang Tular. Yang kedua ada Kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Prapanca. Kitab Sutasoma dan Kitab Negara Kertagama ini diciptakan atau dikarang pada masa atau zaman kerajaan Majapahit. Kemudian ada Kitab Mahabharata yang dikarang oleh Resi Vyasa, dan ada juga Kitab Ramayana yang dikarang oleh Walmiki. Nah, selain keempat kitab tersebut atau kakawin, kitab atau bisa disebut juga kakawin, nah itu masih ada banyak lagi anak. Misalkan ada Kitab Arjuna Wiwaha, ada Kitab Sumara Dahana yang dikarang oleh Buddha Remaja dan sebagainya. Nanti silakan anak ekspor sendiri.
dan peninggalan sejarah berupa tulisan pada batu yang Ini adalah prasasti ya. menurut pahlawan dan bahasa Ini Sanskerta. disebut dengan Yupa ya. Biasanya tidak hanya tulisan, tapi Adanya di Kerajaan Kutai berbentuk Kalimantan tertentu. Itu bisa dikatakan Timur, sebagai ya. prasasti. Prasasti berfungsi sebagai penyumbang informasi mengenai sejarah masa lampau bangsa Indonesia. Karena tulisan yang ada di prasasti itu biasanya menceritakan kejadian atau hal yang terjadi pada masa lampau. Beberapa peninggalan prasasti. Nah, yang pertama ini contohnya ada prasasti Muara Kaman yang ditemukan di Kerajaan Kutai atau pada masa Kerajaan Kutai. Kemudian ada prasasti kebun kopi pada masa Kerajaan Tarumanegara. Prasasti kebun kopi ini juga biasa disebut atau dikenal sebagai Pertama prasasti itu di Kerajaan Tapal Kutai, yang kedua di Kerajaan Tarumanegara. Ya. Kalau anak-anak perhatikan itu seperti ada bulatan-bulatan bekas dari telapak kaki gajah. Makanya prasasti kebun kopi ini juga disebut sebagai prasasti Tapal Gajah. Nah, jadi prasasti yang berikutnya adalah prasasti adanya di Kerajaan Kemudian Tarumanegara. ada prasasti Telaga Batu dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kutai Tarumanegara itu kerajaan Hindu, sedangkan Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan Buddha. Kopi dan juga Ya. prasasti buku. Berapa tadi? Ada prasasti Jambu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Ciaten dan sebagainya. Jadi banyak sekali prasasti-prasasti yang ditemukan pada masa kerajaan tertentu. Nanti anak-anak ekspos sendiri. Kemudian peninggalan yang ketiga itu berupa candi. Candi merupakan peninggalan sejarah. Candi apa? Karya sastra. Kedua prasasti. Ketiga candi. Tempat pemujaan Perhatikan videonya. dan Buddha. Candi merupakan peninggalan Contoh agama candi di kerajaan dari agama Hindu dan itu ada candi Ya, Borobudur. Nah, ini adalah Nah, ini Candi Borobudur peninggalan dari kerajaan Hindu terbesar di Asia yang ada di Tenggara. Jawa Itu Jawa Candi Tengah. Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Yang ada kedua Candi tadi Prambanan yaitu Candi di Kabupaten Jawa Tengah. Prambanan. Video yang dapat tampilkan tadi. Ini untuk peribadatan kerajaan agama Hindu. Prambanan itu yang Borobudur tadi agama Buddha. Kemudian ada Candi Tikus yang ada di Mojokerto. Nah, masih banyak lagi candi-candi yang tidak bisa kita Candi-candi yang sebutkan di terkenal di sini. Jawa. Misalkan Ya. ada Candi Bopo, Ya. ada Candi Mendut yang ada di Magelang, Jawa Tengah juga. Ada Candi Sewu yang ada di Magelang, dan Candi Kidal yang ada. Berikutnya ada Peninggalan sejarah apa? berupa patung Ya. umumnya dapat kita jumpai di dalam kompleks Biasanya candi. patung-patung itu ada di kompleks Patung-patung candi. yang ditemukan itu biasanya dijumpai pada wilayah atau kompleks sebuah candi. Nah, untuk Roro Jonggrang yang di gereja, pura dan sebagainya. Karena Peninggalan memang di yang berikutnya Indonesia kan tempat itu ibadah. banyak, Ini tempat ibadah apa? ada beberapa Nah, agama ini besar peninggalan yang ada di kerajaan Indonesia, sehingga Islam peninggalan yang ada sejarah di Indo. tempat ibadah pun juga beragam. Nah, contoh beberapa peninggalan tempat ibadah yang pertama ada Masjid Raya Banda Aceh. Bentuknya ya Yang seperti terakhir pagar mengelilingi. Ada benteng ya. Contoh beberapa peninggalan benteng yang ada di Indonesia, misalkan Benteng Vastenburg yang ada di Surakarta. Sampai saat ini Benteng Vastenburg ini dijadikan sebagai tempat wisata yang ada di Surakarta. Nah, itu tadi Pak Guru sudah menampilkan tentang peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Tadi apa saja yang pertama tadi apa? Karya sastra. Berikutnya prasasti. Ketiga candi. Keempat tempat ibadah. Ya, patung. Setelah itu tempat ibadah. Setelah itu benteng. Ya. Jadi itulah peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Ada kerajaan yang bercorak agama Hindu, bercorak agama Buddha, dan bercorak agama Islam. Ya, mari kita lihat di slide anak-anak. Yang mana saja peninggalan kerajaan Hindu? Silakan dilihat. Yang pertama itu ada disebut dengan Yupa, peninggalan dari kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan di Timur. Berikutnya ada peninggalan dari kerajaan Tarumanegara berupa prasasti
Teun yang di dalamnya terdapat telapak kaki Raja Tarumanegara yang bernama Raja Purnawarman. Berikutnya ada peninggalan kerajaan, ini namanya Candi Jabung. Selain Candi Jabung ada Candi Prambanan, itu adalah candi-candi peninggalan kerajaan yang bercorak agama Hindu. Ya. Nah ini peninggalan kerajaan di Kediri, Candi Prasasti Angkang ya, berupa prasasti. Nah, yang berikutnya adalah peninggalan kerajaan pada masa kerajaan yang bercorak agama Buddha. Yang pertama ada namanya Prasasti Tukmas, yaitu berada di Kerajaan Kalingga, Jawa Tengah. Dan ada peninggalan kerajaan Sriwijaya bernama Candi Muara Takus. Ini bercorak agama Buddha. Nah, yang terakhir ini adalah peninggalan kerajaan yang bercorak pada agama Islam, yaitu tempat ibadah yang berada di Aceh, yaitu Masjid Baitur Rahman, dan peninggalan kerajaan Goa Talo di Makassar. Ya, itu tadi adalah peninggalan kerajaan pada masa Islam. Ya, demikian tadi sudah Pak Guru sampaikan materi tentang teks non fiksi, yaitu tentang cerita raja, yaitu cerita sejarah, dan peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia, baik itu yang bercorak agama Hindu, Buddha, dan agama Islam. Ada yang bertanya anak-anak materi yang Pak Guru sampaikan tadi? Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Semuanya paham dengan materi yang Pak Guru sampaikan? Paham? Oke, kalau anak-anak sudah memahami materi yang Pak Guru sampaikan, hari ini Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Tapi sebelum itu, mari kita sekarang melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melakukan ice breaking, yaitu ice breaking dreamer. Ya, semuanya berdiri ya. Nah, mulai ke tempat lagi ya. Ya. Look who we are dreamers, we make it happen, 'cause we believe it. Look who we are dreamers, we make it happen, 'cause we can see it. It's who you are, that keeps flashing, keeps flashing. Oh yeah, it's who you are, that can imagine. Nah itu tadi kita sudah melakukan peregangan ice breaking. Sekarang anak-anak akan Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok ya. Pak Guru akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Yang pertama ini adalah Pak bagi nama-nama. Kalau kita belajar tentang kerajaan, maka nama kelompoknya nama-nama kerajaan yang ada di Indonesia ya. Kelompok pertama adalah kelompok Majapahit. Ini kelompok Sriwijaya, itu kelompok Singosari, kelompok Tarumanegara, kelompok Kediri, kelompok Kutai ya. Kalau saya bagikan dengan ini ya. Silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya, diskusikan dengan teman sebangkunya ya. Baiklah itu kelompok namanya tadi kelompok Kutai ya. Nah ini di LKPD yang sudah Pak Guru buat ini ada bacaan-bacaan yang perlu dibaca materinya. Setelah itu kamu menjawab soal yang ada di sini ya. Nah ini analisislah gambar di atas, apa yang menyebabkan gambar tersebut terjadi. Ini kan gambar candi ya. Kira-kira candinya bagaimana ini? Candinya rusak ya. Nah,
Apa yang menyiapkan candi tersebut dan bagaimana caranya melestarikan candi supaya nggak rusak ya? Menurut kamu bagaimana? Menurut kelompok mendiskusikan ya? Bagaimana caranya merawat candi itu ya? Ya, kita tidak boleh bagaimana supaya candi itu selalu terjaga ya. Kan kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Kelompok Majapahit ya. Nah, di sini kan di LKPD ini sudah Pak Guru berikan materi tentang kerajaan-kerajaan ya, kerajaan Hindu dan lain-lain. Kalian baca dulu dengan kelompoknya. Nanti di belakangnya ada pertanyaan ya berkaitan dengan nah seperti ini candi ini ya, yang sudah bagus sudah mengerjakan. Bagaimana kalian melestarikan candi ini? Ya, dengan cara betul tidak dirusak ya. Nanti diskusikan lagi ya bagaimana cara merawat candi. Setelah itu di depannya ini, nah ini ada cerita tentang yang tadi Raja Purnawarman segala raja itu. Di sini ada pertanyaannya. Tulislah perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, nanti kelompokmu kelompok namanya kelompok Majapahit lah. Nanti kelompok Majapahit yang presentasi ke depan ya, presentasikan KKPD yang sudah kamu kerjakan ya. Jadi anak-anak diskusikanlah bersama teman kelompokmu lembar kerja peserta didik atau KKPD yang sudah Pak Guru bagikan ya, diskusikan. Nanti akan ada salah satu dari teman kelompokmu yang akan mempresentasikan ke depan ya. Satu kelompok nanti akan maju ke depan mempresentasikan KKPD yang sudah mereka kerjakan ya. Silakan berdiskusi anak-anak. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan KKPD-nya? Kalau begitu, sekarang saatnya anak-anak mempresentasikan hasil KKPD anak-anak. Pak Guru akan menunjuk satu kelompok dari kelompok kalian. Pak Guru memilih satu kelompok. Coba katakannya, tanyamu. Katakannya. Ya, kelompok Majapahit. Ya, silakan menuju ke depan. Presentasikan hasil KKPD. Yang lain perhatikan temanmu, ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kirana. Saya dari kelompok Majapahit. Ini ada Dian, Anggi, Anji, dan Deta. Saya keras, Kirana. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Membangun saluran air dan memberantas perompak. Ya, betul. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Ya. Pantang menyerah, bertanggung jawab, dan peduli. Ya. 3. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Rakyat akan menderita dan tidak sejahtera. Ya. Sekarang seperti yang berikutnya. Ya. Bagaimanakah cara melestarikan candi tersebut? Ya, di sana ada gambar apa tadi? Gambar candi ya. Candi yang rusak ya, candi yang rusak. Sekarang bagaimana cara melestarikan candi yang rusak tersebut? Silakan Karena bagaimana caranya? Tidak dicoret, tidak merusak, dan dilestarikan. Ya, benar sekali. Yang terakhir peninggalan kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Kutai, prasastinya Ya. adalah Hipa. ya peninggalan kerajaan Kutai yang berupa prasasti tadi apa namanya? Yupa. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara, prasastinya adalah Ciaruteun. Yang berikutnya, Kerajaan Majapahit, kertas sastranya Kitab Sutasoma, dan negara. Kertagama, Ya, candinya, candi. artinya penataran. Ya, berikutnya yang bawahnya kerajaan Buddha sekarang. Kerajaan. Kerajaan Sriwijaya, Ya, prasastinya apa senang? Kota Kapu, Kedukan Bukit. Ya, candinya. Candinya Candi Muara Takus. Ya, sekarang kerajaan Islam yang pertama. Kerajaan Aceh. Apa ininya cara sejarahnya? Masjid Baitur Rahman. Ya, tempat ibadahnya Masjid Baitur Rahman. Kira-kira ada yang salah dari apa yang disampaikan oleh kelompok Majapahit? Tidak. Benar apa yang disampaikan oleh kelompok Majapahit tadi? Tidak ada yang salah? Tidak. Kalau tidak ada yang salah, mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok Majapahit. Tepuk salut. 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 Lagi sekali, tepuk salut.
Salut, salut. Salut, salut. Tangan kita semua. Nah, silakan duduk. Nah, sekarang anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD dan sudah ada satu kelompok yang mempresentasikan LKPD-nya. Sekarang saatnya Pak Guru dan anak-anak menyimpulkan materi apa saja yang kita pelajari tadi. Kira-kira siapa yang bisa menjawab materi apa yang kita pelajari tadi? Ya, silakan. Tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Betul sekali, kita belajar tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Jadi cerita itu maksudnya apa? Cerita non fiksi. Ayo, apa lagi? Apa tangannya yang tinggi? Ya, Pasra Wiguna. Apa? Ya, belajar tentang peninggalan sejarah berupa candi. Apa lagi? Apa tangannya yang tinggi? Ya, ada ya? Tentang sastra. Ya, tentang peninggalan sejarah berupa karya sastra. Ya, betul sekali. Kita sudah menyimpulkan materi yang kita pelajari tadi, yaitu belajar tentang teks non fiksi berupa yang berjudul Raja Purnawarman, Raja dari Segala Raja, dan kita belajar tentang peninggalan sejarah berupa peninggalan kerajaan yang berada di Indonesia. Baik itu kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Nah, untuk lebih memahami materi yang Pak Guru ajarkan, Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi yang akan Pak Guru berikan sekarang. Ya. Kerjakan di buku tulis, isi nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Jika nama, kelas, dan nomor absen, dan tidak boleh berdiskusi. Ya, kerjakan sendiri. Ya. Pak berikan waktu mengerjakan 10 menit ya, karena ini soalnya tidak begitu banyak ya. Sudah semua mendapatkan soal evaluasi anak-anak? Sudah? Sudah ya, silakan anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Jadi mengerjakan soal evaluasi tidak boleh berdiskusi ya, kerjakan sendiri. Saya Pak Guru mengetahui sejauh mana anak-anak sudah memahami materi yang Pak Guru ajarkan ya. Pak Guru berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Anak saya. Baiklah anak-anak, apakah selesai menyelesaikan evaluasinya? Ada belum? Ya, silakan. Nah, sekali lagi Pak Guru bertanya, bagaimana anak? Jelas ya semuanya? Sekali, kalau sudah selesai, Pak Guru minta satu perwakilan kelompok saja untuk mengumpulkan hasil evaluasi teman-temanmu ya. Jangan berebut satu orang ya. Silakan. Silakan untuk kelompok. Oke, sudah ya. Baiklah anak-anak, sudah semua mengumpulkan hasil evaluasinya. Nah, sekarang akan Pak Guru periksa hasil evaluasi anak-anak. Semoga tidak ada yang di bawah KKM, semua di atas KKM hasilnya ya. Nah, hari ini Pak Guru akan bertanya kembali. Sudah selesai kita belajar tadi. Sekarang mari kita melakukan refleksi. Apa yang anak-anak pelajari tadi? Lagi sekali ya. Tentang candi. Tentang candi. Mendengar saudara lagi? Tentang Raja Purnawarman. Iya, tentang Raja Purnawarman. Betul. Tentang kerajaan Tarumanegara. Ya, tentang kerajaan Tarumanegara. Benar sekali tadi. Apa yang disampaikan oleh teman-temanmu sudah benar. Sekarang Guru bertanya lagi. Apakah anak-anak senang belajar hari ini? Senang belajar materi yang Pak Guru ajarkan? Bagaimana itu? Senang? Oke.
Kalau semua senang, tunjukkan senyum anak-anak. Ya, silakan senyum dulu. Ya, kita senang. Nah, untuk memeriahkan senyum anak-anak tadi, mari kita sekarang menyanyikan salah satu lagu daerah yang ada di Indonesia, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Oke, dengarkan dengan baik. Ayo, perhatikan dulu. Jadi demikian tadi kita sudah menyanyikan lagu daerah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melestarikan budaya daerah. Jadi tadi kita sudah belajar materi, sudah melakukan SPK, mengerjakan LKPD, mengerjakan evaluasi. Berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa kembali. Silakan Bung Rik. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Pak Santi Bung Rik. Pak